Dia apa masuk rumah sakit sekali di Australia itu yang paling sakit adalah waktu harus operasi gigi. Itu pun cuma gigi. Oke, di sini netizen coba membanding-bandingkan foto dengan Denada yang lama dengan Reza ya. Ini menarik ya cukuran kayak gini. Samping botak, wow. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal wajah lama dari Denada teman-teman. Karena banyak banget netizen yang udah menge-share gitu ya perubahan wajah Denada. Ini bukan maksud dalam arti menjelekan Denadanya sendiri, tapi dan banyak juga dari netizen itu yang ngebandingin wajahnya antara wajah lama Denada dengan Reza teman-teman ya, anak yang tidak diakuinya. Nah, gimana kah video ini? Yuk, mari kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kita bakal ngebahas soal isu-isu yang sedang ramai dibicarakan di media dan kita bakal kupas di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kalian bisa lihat dulu, kita udah ditampilkan sebelum memulai perbandingannya ya. Ini dia wajah Denada yang dulu dengan wajah Denada yang sekarang. Udah sangat berubah drastis ya teman-teman ya. Sekarang lebih kelihatan kayak orang luar ya. Bule-bule orang-orang barat lah ya kan. Kayak gini lah ya. Nah, ini dia lagi dari netizen ya. Dulu dan sekarang perubahan wajah Denada setelah operasi plastik. Oh, jadi Denada di sini netizen menemukan kalau Denada itu operasi plastik. Oh, ini Denada zaman dulu nih. Dia pesilat dulu apa gimana nih konsepnya? Oh. Wow. Apa ini, cukuran macam apa ini? Oke. Kalau dulu kayaknya emang tren sih dulu ya, kelihatan tomboy gitu ya kalau dulu cukuran kayak gini. Cuman sekarang kayaknya udah nggak pernah lihat lagi deh. Ini menarik ya cukuran kayak gini. Samping botak, wow. Kalau kata netizen di sini mirip sama Reza. Ya, kita belum lihat wajahnya Reza lah ya. Lanjut lagi next. Dulu gemoy, sekarang kedodoran. Oh, bener-bener dia intimate fasting ya. Kalau bahasa gaulnya sekarang ya, ngurangin makan lah intinya bahasa Indonesianya. Oh iya, dia dulu gemoy ya. Oh iya. Dari bentuk tangannya aja udah bisa kalian bedain sih. Ya, tangan sininya aja kecil ya sekarang. Kalau dulu kan berisi gitu isinya. Kalau sekarang udah kecil banget. Foto lawas Denada awal debut jadi anak skena 90-an pakai baggy jeans dan rompi. Oke. Oh. Ya ini zaman dulu banget sih. Ini dulu ada majalah ya namanya ya. Diketahui Denada adalah anak dari penyanyi legendaris. Gaya fashionnya pun sukses mencuri atensi. Ia tampil mengenakan jeans. Tak hanya dalam busana, perempuan kelahiran tahun 1978 ini sempat mewarnai rambutnya di bagian poni. Wow, pada tahun 2000-an Denada membawa image baru menjadi penyanyi dangdut. Wow, dulu suka menyala ya, merah kali dulu ya. Oh, ini orangnya suka banget kayak menonjolkan sesuatu, berarti aku pahamnya ya. Ya, penampilan saat manggung pun terlihat unik seperti gayanya saat mengenakan gaun silver dan rambut merah. Dan ini video dia tahun 2023 ya, tanggal 23 bulan 1. Ini kayaknya belum melakukan operasi atau emang masih gemoy aja nih. Coba aku penasaran juga teman-teman, kapan Denada ini operasi wajah? Denada melakukan serangkaian operasi plastik untuk mengencangkan wajah dengan prosedur pertama dilakukan di Korea Selatan pada tahun 2023. Selanjutnya ia kembali menjalin prosedur facelift pada bagian tengah hingga atas wajah pada bulan Februari 2025.
Oh, berarti dia udah jalanin dari tahun 2023. Ya, ini mulai. Titik perubahannya itu di Februari 2025. Tujuannya untuk mengencangkan kulit, mengurangi tanda penuaan dan meningkatkan kepercayaan diri. Low face. Nih area prosedurnya ya. Rahang bawah itu tahun 2023. Jadi dia bakal ngerapihin rahang bawahnya dulu. Terus baru bentuk bagian tengah ya. Jadi kayak hidung itu mulai ketarik gitu kan. Denada menegaskan biayanya tidak mencapai 1,5 miliar seperti rumor, melainkan dalam kisaran ratusan juta rupiah. Bener kan dugaan aku ratusan, dan ya bisa juga itu ketemu miliaran karena biasanya ada namanya kontrol ya, harusnya sih ada kontrol. Soalnya kalau operasi-operasi kayak gitu harus di bawah dokter juga sih, harus dikontrol ya. Dan kalian lihat hasil perubahannya ini dia di tahun 2025 bulan 7 tanggal 28. Survival insting lu tuh gila banget sih. Dari Pada Zumba saat itu. tiba-tiba cipak-cipuk terus cuan. Iya, cuan. Terus meledak lagi sekarang dengan tampilan muka yang baru. Nggak berhenti diomongin dari tahun 90 sampai sekarang. Gue respect sih. Karena nggak bisa semua orang gitu loh diomongin. Diomongin. Setiap orang tuh ada masanya ya. Iya. Tapi setiap masa tuh ada denanya. Iya. Dan itu yang gue salut dari lu. Tiba-tiba lu selalu ada di permukaan. Beng lagi dengan tampilan yang lebih stunning sekali. Amin. Ya, gue selalu bilang bahwa sebenarnya nyokap gue yang selalu bilang dari dulu bahwa untuk bisa make it di dunia entertainment dan tetap bertahan itu nggak gampang gitu. Itu salah satu hal yang dulu nyokap gue, waktu gue SD, gue datang ke nyokap gue dan gue bilang, "Mah, Dena kepengen jadi penyanyi. I want to be in the industry like you." Dia suka nyanyi ya. Gue bilang gini, nggak segampang itu. Lo pikirin lagi. Gue langsung diajakin ngobrol berdua sama dia kasih tahu gue, nih kalau lo tetap bener-bener lo serius lo kepengen ada di industri ini, gue kasih tahu ya enaknya tuh ini. Oke, lo bisa dikenal banyak orang, lo bisa mendapatkan kemudahan, lo bisa punya karya lo bisa dicintai orang, bla bla bla. Udah, sekarang gue kasih tahu nggak enaknya. Ya, nggak enaknya lo begini, hidup lo bukan jadi milik lo lagi, lo tidak boleh ini apa image lo harus jaga, bla bla, lo harus mempertahankan dan itu lo akan berkutat dengan ini itu, berjuang dengan penampilan, bla bla. Dan apalagi lo perempuan ya, pada saat itu ini ngomong gue masih SD tahun 90-80an ya, pada saat itu susah banget kan di industri untuk bisa bertahan di industri. Sekarang mungkin lebih banyak caranya. Kalau pada saat itu ya seperti yang gue bilang tadi, lo masuk TV aja susahnya setengah mati gitu, apalagi buat bertahan tanpa lo punya prestasi, tanpa lo punya skill, you will not survive. Oh, berarti tujuan dia juga buat operasi itu buat survive, teman-teman. Artinya survive itu tetap bertahan di dunia TV. Ya gimana caranya biar menjadi omongan. Contohnya ini Reza sekarang udah jadi omongan kan. Nah, dia akhirnya bertahan dengan beritanya. Tapi ini beritanya makin miring karena dia diminta diboikot. Bayangin, kalau udah diboikot berarti dia gak bisa survive di dunia ini gitu, dunia hiburan. Dan ada lagi potongan video lawas Denada ya. Ini sih mirip banget Reza. Ini hanya berdasarkan keyakinan aku kan. Boleh dong. Mirip banget ya. Video lawas Denada, dilihat dari bentuk alisnya. Udah gitu penyakitnya diduganya kalau nggak tipes, demam berdarah. Kalau tipes bagi saya masih rada oke. Soalnya kalau demam berdarah lebih parah lagi. Jagger kalahnya sama nyamuk. Jangan-jangan ini sakit awal ngidam yang disembunyikan dan mengaku DB atau tipes. Mengingat ini video awal 2000-an. Ketika kami datang, hasil laboratorium belum ada. Penyakitnya belum ketahuan. Kalau misalnya ditanya kapan terakhir masuk rumah sakit, udah nggak inget. Saking lamanya. Dia saya juga nggak pernah. Siapa masuk rumah sakit sekali? Di Australia itu yang paling sakit adalah waktu harus operasi gigi. Itu pun cuma gigi. Dan itu pun nggak tinggal di rumah sakit. Tubuh aku lagi turun banget karena diet abis-abisan itu. Oke.
Ini potongan video ini berarti dicurigai oleh netizen kalau Denada ini habis sedang melahirkan ya. Oke, ini berdasarkan insert live ya teman-teman. Di sini tertulis video lama Denada di RS viral. Bukti pernah lahirkan Reza. Rekaman yang disebut berasal dari tahun 2001 diperlihatkan Denada berbaring di rumah sakit sambil diwawancarai awak media. Dari situlah muncul berbagai spekulasi termasuk tudingan bahwa Denada saat itu sebenarnya baru saja melahirkan. Masuk. Gak kepikiran sih ya. Wow. Tiba-tiba beredar video lama Denada yang sedang diwawancara di rumah sakit. Yang katanya di situ Denada sedang sakit tipes, dirawat di rumah sakit. Namun bukan netizen Indonesia kalau tidak menguliti. Julidnya netizen Indonesia itu gak ada lawan. Banyak netizen menyebut kalau itu seperti yang habis lahiran. Secara katanya dada Denada gede kayak orang habis lahiran. Menurut netizen itu mungkin video habis lahiran Reza. Tapi Denada pura-puranya sakit tipes. Pokoknya kalian lihat sendiri videonya, cari sendiri videonya, terus kalian nilai sendiri apakah itu bener video habis lahiran atau beneran orang sakit tipes. Gimana guys? Gimana? Oke, di sini netizen coba membanding-bandingkan foto dengan Denada yang lama dengan Reza ya. Mirip kali, part paling sedih 10 hari ditawari kemana-mana gak ada yang mau. Nyesel kali di bagian itu. Ketika ditanya benci nggak, jawabannya nggak lah, bagaimanapun itu ibu saya. Semoga kamu sukses Reza, amin. Di OP biar nggak mirip anaknya. Wajah orinya dulu sangat mirip dengan anak sulungnya. Wajahnya mirip banget wajah asli Denada. Bayangin orang yang kamu panggil tantemu ternyata ibumu. Kasian banget anaknya Denada. Bahkan dipertemukan keluarganya selama ini manggil tante. Apa nggak hancur hati si anak ini? Aduh, aku lebih penasaran apa sih motif dibalik Denada ini benci banget dengan Reza ya. Pasti ada sesuatu hal yang males dia mengingatnya ya. Kalian ingat nggak kasus Pak Mario Teguh yang tidak mengakui anaknya? Dan akhirnya terbukti dengan tes DNA bahwa itu memang anaknya. Dan akhirnya Pak Mario Teguh ini itu di cancel di seluruh acara TV. Nggak ada lagi yang mengundang orang yang jahat, ya. Ini pelajaran buat Denada loh, Den. Secepat mungkin kamu dekatin gitu loh. Kalau memang kamu merasa Reza itu anakmu, secepat mungkin kamu rangkul dia, kamu peluk dia, kamu akuin. Kalau enggak kamu di cancel loh sama rakyat Indonesia loh. Cancel culture di Indonesia itu nyata loh. Ya, jangan sampai kejadian Pak Mario Teguh terulang ke kamu loh. Kamu udah susah payah comeback di dunia hiburan Indonesia dan akhirnya akan jatuh begitu saja karena kamu terlalu pengecut untuk mengakui Reza itu anakmu. Ya Den ya, lagu kamu cukup enak kok yang sekarang ini. Pung tipak tipung, pung ketipak ketipung, kecipak kecipuk, kecipak cipuk itu kan. Iya, lumayan enak kok. Ya, akuin lah Reza itu. Jangan nyanyi dong. Tapi kalian percaya gak cancel culture ya? Cancel culture itu berlaku di Indonesia, tapi kayaknya banyak sih yang meremehkan. Ya kemarin aja Jule dibilang cancel culture, tapi intinya tidak juga ya. Ya tapi ini bisa jadi bahan peringatan karena dia bisa diboikot ya oleh netizen. Kayak contoh, stasiun TV itu sangat dipengaruhi oleh netizen ya, karena penonton. Tujuannya ada stasiun TV, acara TV itu buat
menarik penonton. Tapi ketika malah jadi ratingnya jelek, ambles, maka acara TV ini bisa rugi gitu, penontonnya dikit. Nah, jadi biasanya stasiun TV itu tidak mau mengundang sosok yang bermasalah ke dalam acaranya gitu. Ya itu mungkin bisa berlaku cancel culture-nya di acara TV ya. Ini dia video-video yang emang sedang beredar di sosial media. Silahkan kalian cari lagi untuk kebenarannya teman-teman, karena saya juga bisa salah juga ya mencari informasi. Mari kita ambil sisi baiknya, kita buang sisi buruknya. Jangan sampai menghujat, kalau mengkritik itu silahkan. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye-bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.